Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini Ana akan memberikan sedikit ilmu dari buku yang ada di sini. Dan Ana akan merangkum. Dan untuk topik kali ini kita akan membahas tentang nun, sukun, dan tanwin. Oke. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang nun, sukun, dan tanwin. Nah, di sini ada 5 poin yang akan kita bahas, yaitu izhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab, dan ikfa hakiki. Seperti yang Anda bisa lihat juga di sini. Jika kalian mempunyai buku ini, Metode Asy-Syafi'i Ilmu Tajwid Praktis, maka kalian bisa membuka pada halaman 33. Nah, di sini topik yang kita bahas memang berada di halaman 33, yaitu tentang pelajaran nomor 6, hukum nun sukun dan tanwin. Jadi tanpa membuang-buang waktu lagi, kita akan membahasnya. Yang pertama adalah izhar halki. Jadi izhar halki apabila nun, sukun, dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf, yaitu a, h, a, ha, gho, dan kho, maka huruf nun, sukun, dan tanwin harus dibaca jelas. Di sini Anda punya contoh. Jika nun, sukun, dan tanwin bertemu dengan h, di sini contohnya. Ini kita akan baca seperti salamun hiya. Salamun hiya. Lanjut ke yang selanjutnya. Setelah kita membahas tentang izhar halki, kita akan masuk ke bab idgham. Jadi idgham pertama yang akan kita bahas adalah idgham bi gunnah. Jadi sama seperti yang sebelumnya. Jika nun sukun bertemu dengan tanwin, lalu nun sukun dan tanwin itu bertemu dengan salah satu dari huruf ya, nun, mim, dan waw, maka cara membacanya diidghamkan. Nah, diidghamkan ke dalam huruf berikutnya, namun dengan tempo gunnah dan juga diperpanjang. Di sini Anda juga memiliki contoh dari nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya. Nah, ini contohnya. Yang bagian wujuh. Oke. Jadi cara membacanya adalah wujuhu yauma izin. Anda akan ulangin. Wujuhu yauma izin. Nah, itu bab dari idgham bi gunnah. Sekarang kita akan lanjut ke idgham selanjutnya. Nah, untuk idgham selanjutnya adalah idgham bil gunnah. Lalu apa itu idgham bil gunnah? Jadi jika nun sukun bertemu dengan tanwin dan bertemu dengan salah satu huruf, hanya 2 huruf di sini untuk idgham bil gunnah. Ini huruf idgham bil gunnah ada lam dan ro. Dan cara membacanya diidghamkan lagi ke dalam huruf berikutnya tanpa gunnah. Di sini Anda juga punya contoh. Untuk contoh yang kita akan ambil di sini adalah di sini. Jadi jika nun sukun, ini adalah contoh yang Anda ambil. Jika nun sukun bertemu dengan tanwin, jika nun sukun atau tanwin maksudnya afan, lalu bertemu dengan bertemu dengan lam, maka di sini. Ini contoh yang akan Anda ambil. Wasat liqal 5. Jadi Anda akan ulangin. Jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam, dan contohnya di sini yang akan Anda pilih adalah musad liqal 5. Anda akan ulangin musad liqal 5. Itu adalah contoh dari idgham bil gunnah. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu iklab. Jadi apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ba, huruf iklab hanya ba, maka cara membacanya diubah menjadi mim dengan tempo gunnah yang diperpanjang.
Di sini Anda memiliki contoh di ini. Jadi contoh untuk nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, Anda akan mengambil contoh yang ini. Afwan. Ini nih ayat salah satu dari ayat Al-Quran. Jadi mari kita mulai. Hammazim masya'im binamim. Anda akan ulang. Hammazim masya'im binamim. Itu untuk contoh iklab. Jadi di contoh yang Anda ambil, jika kalian bisa melihat tanwin bertemu dengan ba, maka itu akan diiklabkan. Untuk terakhir, jadi yang kelima adalah ikfa hakiki, afwan, ikfa hakiki. Jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, di sini hurufnya ada 15. Di sini ada ta, sya, ja, da, za, sa, sya, so, do, to, ro, fa, ho, dan ka. Nah, semua huruf tadi jika bertemu dengan nun sukun atau tanwin, maka membacanya harus disamarkan dan dengan tempo gunah dan juga diperpanjang. Di sini Ana akan mengambil contoh dari salah satu ayat Al-Quran. Di sini. Kita akan mengambil contoh dari ayat. Afwan. Oke. Jadi jika nun sukun dan tanwin bertemu, semua huruf yang telah Ana ucapkan sebelumnya itu harus disamarkan cara membacanya. Kita akan mulai. Ini contohnya. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Itu contoh dari ikfa hakiki. Bagi kalian yang mungkin ingin bertanya, mungkin bisa di kolom komentar. Oke. Mungkin itu semua tentang hukum nun, sukun, dan tanwin. Ana Gazunaran Sabindarto. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.